Aqua Academy. Apakah Anda siap untuk belajar? Siap berbagi? Siap berkembang? Kita semua? Oke. Tema kita pada Aqua Academy Bootcamp kali ini dan seterusnya adalah mengakselerasi operational excellence. Maksudnya operational excellence bahwa teman-teman di level 11 dan 13 adalah orang yang paling di ujung tombak kita dalam mengeksekusi bisnis proses yang ada di Aqua, sehingga kita ingin mempercepat, mengakselerasi proses itu seperti apa yang diharapkan oleh top management. Moto kita adalah belajar, berbagi, dan berkembang. Kenapa? Bahwa kita tidak hanya Anda selama 4 hari ini tidak hanya dapat ilmu, Anda juga bisa berinteraksi, saling berbagi. Kemudian Anda akan berkembang bersama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang bisa join. Dari 150 orang atau peserta yang nggak bisa join, sayang kalau saya bilang. Mungkin bahasanya kurang beruntung. Nanti tinggal di list aja Pak. Mudah-mudahan 140 orang yang tadi di list ikut semua. Itu aja dari saya, dan saya coba besarkan keterangan bahwa tidak hanya belajar ya, tapi mohon berbagi antara depo dengan pabrik dan juga untuk berkembang. Karena yang namanya karir, yang namanya bekerja, ada wawasan, ada kesempatan untuk tidak di divisi yang ada sekarang, bisa berkembang. Dan Aqua sangat terbuka untuk itu. Kalau bahasa Sundanya, great place to grow, ya. Bahasa Sundanya. Jadi tempat yang bagus untuk berkembang. Saya senang sekali, ya, acara ini atau program ini. Saya sungguh yakin ini adalah yang ditunggu oleh teman-teman semua, ya, di semua lokasi, sehingga tolong tugas kita adalah setelah kembali, terutama yang di pabrik, ya, bisa bercerita ke teman-temannya, ya, artinya bercerita tentang pengalamannya, ilmunya, kemudian bagaimana menjadi sosok yang berbeda untuk menjadi seorang pekerja yang bisa mengkontribusikan, ya, sehingga perusahaan yang kita cintai ini terus maju ke depan. Setuju nggak? Ya, kalau nggak kita yang bikin maju, siapa lagi, ya nggak? Tahun ini juga akan diluncurkan CODE, ya. Masih ingat CODE itu apa? Code, C-nya apa? Committed, O, openness, D-nya doers, sama yang terakhir empower. Kalau kemarin baru sampai pada level supervisor, tahun ini akan diluncurkan untuk seluruh karyawan. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu akan sibuk dengan produksi, dengan jualan, tapi di sisi lain juga akan disibukkan juga dengan pengembangan secara pribadi dengan lebih baik. Harapan saya tentu saja dengan upaya yang kita lakukan ini, dengan investasi dari Bapak dan Ibu semuanya, kita bisa berkembang lebih baik lagi. Setuju? Sambung kalau bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agus. Dengan dipukulnya gong, maka resmi sudah kegiatan Aqua Academy Bootcamp yang ketiga dibuka. Pak Zamil Azeni adalah salah satu founder dari Kubik Leadership, suatu perusahaan yang bergerak di bidang, salah satunya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Beliau sudah sangat banyak malang melintang di dunia seminar, terutama seminar di motivasi. Bahkan ada rekan-rekan kita yang sudah pernah berkesempatan mendapatkan pencerahan dari beliau. Tapi saya singkat saja, saya berikan waktu dan tempat Pak Zamil Azeni untuk memberikan pencerahan pada pagi hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
dirinya saja, nanti setelah tua dia akan menderita. Bahwa orang yang terbiasa mempersulit orang lain, hidupnya makin lama makin sulit. Ya, apalagi orang yang kerjanya apa? Meludah di sumur yang airnya dia minum. Tahu artinya? Sudah tahu dapat gaji dari Aqua, sudah tahu dapat penghasilan dari Aqua, tapi kerjaannya jelek-jelekin Aqua. Itu meludah di sumur yang airnya dia minum. Orang yang hartanya banyak boleh kita katakan sukses? Boleh. Tapi ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak tapi tahtanya tinggi, boleh kita katakan sukses? Boleh. Ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tahtanya tidak terlalu tinggi, tapi katanya didengar banyak orang, boleh kita katakan sukses? Boleh. Ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tahtanya tidak terlalu tinggi, katanya tidak didengar orang, tapi dia dicintai banyak orang, boleh kita katakan sukses? Tapi sebaik-baik sukses itu kalau matanya tinggi semua. Bungkus? Orang yang berhasil itu yang mau keringetan, orang yang mau mengeluarkan energi, orang yang kemudian bersusah payah. Makanya Albert Einstein mengatakan kesuksesan itu 1% inspirasi, 99% itu kerja keras. Orang yang tidak akan pernah maju, orang yang tidak akan sukses kalau dia punya penyakit BEJ. B itu blame, kerjaannya nyalahin orang. Kerjaannya kalau ada apa Pak, ini yang salah dia Pak, yang salah dia Pak, yang salah dia Pak. Yang kedua, excuse itu apa? Banyak alasan, raja ngeles. Kenapa kamu gak beres telat Pak? Karena ini pekerjaan terakhir gak tuntas. Takdir Pak. Pinter banget. Yang C-nya justify. Justify itu apa? Membenarkan yang salah. Sudah tahu itu aset perusahaan dibawa pulang. Jangan dibawa, itu punya perusahaan. Enggak, yang lain bawanya lebih banyak, saya cuma satu. Orang yang semacam ini, dia tidak akan pernah berhasil. PEJ, sering menyalahkan orang lain, sering kita buat alasan, dan kemudian membenarkan yang salah. Sekarang ini kita sedang menjalankan program ekuisi yang tujuan utamanya adalah menjaga produk atau quality dari Aqua dari pabrik sampai ke pelanggan. Untuk tahun ini ada 3 pilar tadi yang sudah sampaikan saya tadi: packaging quality, good works and practices, dan order verification. Kita berpikir bahwa perilaku kita saja, perilaku kita, bagaimana kita juga menjaga kualitas. Salah satu coba menginginkan apa yang di sini ada dihancurkan. Salah satu juga kita menjaga kualitas. Artinya bahwa kita menghindari ada pemalsuan yang tidak kita inginkan. Yang setuju Bapak Ibu ya? Oke. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Ya, berarti datang lebih awal itu salah satu aktivitas yang akan menambah coklat. Biaya kerugian senilai dengan produksi selama 1 jam. Kehilangan 4 coklat. Mantap. Ya, tahapan yang pertama ada personal development, bagaimana seakan-akan memimpin diri kita sendiri. Formulanya satu adalah fokus. Di fokus itu kita belajar mengenai bagaimana kita cara bermimpi. Ya, memimpi kan tujuan yang harus kita yang akan kita capai. Ini dari mana verbalnya mau ngomong, makanya saya. Makasih Pak. Kalau menurut saya sinergi itu kita sebagai tim punya pandangan dan tujuan yang sama. Tadi dikatakan bahwa mereka harus fokus kontrol ya pekerjaan-pekerjaannya dengan baik gitu ya. Apa yang bisa dikontrol kontrol. Kalau perlu yang nggak bisa dikontrol tapi bisa dipengaruhi. Disiplin dan tadi contohnya malah konkret sekali ya, harus menguasai. Jadi sebagai bagaimana kita cara mempengaruhi ya. Walaupun kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa mempengaruhi mereka dengan cara datang lebih pagi, menguasai area. Itu contoh-contoh yang best practices buat teman-teman yang ada di lokasi lainnya. Membangun hubungan dengan teman kita, atasan kita, tapi lingkup yang gede ya, tentang
departemen, kemudian antar aqua juga bisa ya. Kayak ini kan antar apa ya? Kemudian antar CPU, seperti ini. Ya. Yang memiliki poin 5 ya? Unsur apa lagi yang kita lihat tadi? Very good point. Anda menyebutnya dengan baik bahwa semua potensi yang ada di dalam tim tadi bisa harmoni, bisa kerjasama dengan baik karena ada seorang leader, ada seorang pemimpin, dan tugas penting pemimpin bagaimana mensinergikan semua potensi yang ada dalam tim itu. Coba. Terus kita lihat ya. Kita lihat teman kita. Kita ya. Oke. Turun lagi. Pelan. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Maka Bapak sekalian, kalau Anda tidak melakukan sebuah perubahan, Anda akan tetap seperti ini saja kondisi kehidupannya. Betul? Maka kalau Anda mau lebih bahagia hidupnya, mau hidupnya lebih bahagia, mau lebih finansial lebih oke, maka mau tidak mau mulai sekarang harus melakukan sebuah perubahan. Harus berani mencoba sesuatu baru dan harus berubah. Maka kalau Anda merasa perusahaan ini belum memberikan sesuatu yang banyak kepada Anda, maka harus tanya dulu, kira-kira apakah saya sudah memberi yang banyak atau belum kepada perusahaan. Karena prinsipnya bahwa selain Anda mau agamanya pun sama, memberi, maka cepat atau lambat Anda akan menerima yang juga lebih banyak. Kalau kita bicara spiritualitas, gimana supaya kita bisa punya banyak uang? Supaya Tuhan percaya kepada kita uangnya yang banyak, gimana caranya? Ya, kita harus mengelola uangnya dengan baik. Dikasih 10 juta kita kelola dengan baik 10 juta. Dikasih 50 juta kita kelola dengan baik 50 juta. Dikasih gaji 2 juta ya 2 juta kita kelola dengan baik, betul? Dan kita kelola tidak hanya untuk diri kita, tapi kita kelola untuk pemanfaatan bagi banyak. Program tahun ini memang beda dibandingkan dengan 1-2 tahun sebelumnya, di mana Aqua Academy hanya untuk depo operasional, which is di bagian dari sales and distribution, tapi sekarang secara menyeluruh antara plan dan depo kita consolidate, sehingga added value-nya akan lebih banyak nanti ke depannya, di mana mereka akan berbagi, mereka akan belajar satu sama lain, mereka akan best practice, dan terus terang manfaatnya kembali kepada mereka semua. Kita bisa memberikan pembekalan bagi teman-teman, terutama di operation, khususnya untuk teman-teman bagaimana bisa dapat mengimplementasikan atau mengkontribusikan pembekalan yang telah diberikan, sehingga ini tentunya sangat mendukung. Buat para peserta, harapan saya adalah dapat mengambil manfaat dari training ini. Pertama untuk pribadi, sehingga bisa berguna buat diri dan keluarganya. Kemudian yang kedua tentu saja adalah buat perusahaan,
sehingga setelah selesai dari training ini dapat menularkan virus-virus yang positif kepada para peserta yang lain. Di sini saya dapat belajar banyak ilmu dari fasilitator yang sangat mumpuni, dan di sini juga saya dapat berbagi dengan teman-teman, dan nantinya insya Allah saya akan berkembang. Di samping itu juga saya di sini banyak bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, karyawan Aqua. Ada yang dari pabrik atau manufaktur, dan ada pula yang dari DC Distribution Center. Harapannya untuk acara-acara event seperti ini tidak cukup sampai di sini, mungkin bisa dilanjutkan di batch berikutnya. Dan kesan saya selama berada di akademi ini, di mana di akademi ini mempunyai beberapa materi-materi yang bisa membangkitkan kita sebagai karyawan di dalam pengembangan ke depan nanti. Saya harapkan semuanya Aquawan, Aquawati ikut dalam acara ini karena kita bisa merasakan kebersamaan, perbedaan, apalagi ya, perubahan-perubahan setelah kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di sini. Karena apa yang selama ini tidak kita rasakan di sini. Kita baru sadar betapa bernilainya, betapa kita bermanfaat untuk pengembangan kita menjadi Aqua yang lebih sempurna, lebih berkembang, dan tidak hanya itu saja. Persaingan-persaingan yang lain juga kita bisa atasi bersama. Tentunya kita mengharapkan juga perusahaan akan memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan menjual produk-produknya yang sangat berkualitas, di mana memang sebetulnya Aqua ini sudah yang paling berkualitas yang ada di pasaran. Dengan adanya ini kita bisa berkontribusi ke perusahaan lebih baik lagi. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai dampak yang positif bagi perusahaan karena dengan adanya karyawan-karyawan ataupun pekerja yang terdidik ataupun mempunyai kemampuan-kemampuan yang bagus akan berdampak positif juga terhadap perusahaan, sehingga keberadaan Danone Aqua akan semakin terus maju dan tetap jaya. Aqua, harapanku terus maju. Kasih, sukses mulia. Aqua siapa yang punya kita semua. Akademi Aqua. Yes. Kasih, sukses mulia. Aqua senang, Aqua menang, di mana-mana Aqua menang. Oke. Aku cinta pada Aqua, Aqua diri kita. Oke, terima kasih. Iya, Kang Lurah tuh jawabannya nggak tahu juga gitu.
Ya, gendong. Satu usahakan nggak bisa. Ayo satu aja, ayo, satu lagi.